lagi bersama saya Aldo di Ngobras TV. Kali ini kita kedatangan beberapa narasumber ya, kedatangan tamu yang cukup andil dalam pendidikan ya. Ya, tapi spesial ya, khusus bukan guru biasa, tapi gurunya luar biasa juga kayaknya. Bisa dibilang gurunya luar biasa ya. Jadi mungkin daripada berlama-lama kita sambut saja Ibu Astri dan Ibu Berta. Kayak sulap ya, kayak sulap. Tiba-tiba ada di sebenarnya. Ya itu dia. Tiba-tiba di sini. Oke. Grogi ya. Gak apa-apa. Bingung mau ngapain ya? Gak apa-apa. Jadi kita ngobrol-ngobrol aja, Ibu Berta, Ibu Astri. Jadi kita di sini mau ngobrol-ngobrol soal pendidikan gitu. Walaupun saya kurang berpendidikan juga ya. Saya kurang ya, tapi kalau misalkan ngobrol-ngobrol bisa lah. Jadi gimana kabarnya Ibu Berta, Bu Astri? Ini yang Bu Berta mana ya, Bu Astri mana? Saya Bu Berta. Bu Berta. Saya Bu Astri. Iya. Jadi kami dari gitu ya. Selalu ada begitu. Gitu ya. Oke. Jadi saya mau tanya-tanya dulu. Sebelum kita yang serius-serius, saya boleh tanya-tanya personal lah. Kalau Ibu Berta gimana? Dari mana? Terus hobinya apa? Saya Bu Berta dari Klaten. Dari Klaten. Ya. Hobinya apa ya? Bingung ya? Jalan-jalan. Hobinya jalan-jalan. Kalau Ibu Astri? Saya Astri dari Semarang. Dari Semarang. Hobinya akhir-akhir ini bingung hobinya apa. Akhirnya bingung ya? Kenapa tuh? Ya cuma disuruh rebahan kan. Oh enggak, kayaknya hobi juga ya rebahan. Iya. Iya. Terus Akhirnya jadi hobi rebahan. Oke, jadi hobi. Ini kayak jauh-jauh ya dari Klaten, dari Semarang. Kenapa bisa ke Jakarta tuh? Kan ini kita di Jakarta nih, Mano. Iya, kenapa tuh? Coba dari Bu Berta. Kayaknya panggilannya ke Jakarta. Oh, dipanggil Panggilan siapa? yayasan. Oh, dipanggil yayasan. Oh, kalau Bu Astri? Sama sih, kita kan Yayasan Pusat Pangudi Luhur sebenarnya di Semarang, kantor pusatnya. Iya. Oh, jadi tuh sebenarnya awalnya di Semarang. Iya, cuman penempatan yang kosong di SLB. Di SLB. Kita ke Jakarta. Oh, jadi tuh mengisi ruang yang kosong ya ibaratnya. Iya. Begitu ya. Oke. Boleh Bu, majuan, mohon maaf ya. Iya. Jadi profil kita udah tahu ya, berarti ada Bu Berta, Bu Astri sebagai guru di SLB Pangudi Luhur. Ya. Nggak cuma sekolahnya doang luar biasa, tapi guru-gurunya luar biasa. Tepuk tangan dong. Jadi tadi kita udah nanya pertama kali nih, udah nanya-nanya dari mana, terus kenapa bisa di Jakarta. Pertama kali Ibu Berta dan Bu Astri tahu profesi guru untuk yang berkebutuhan khusus ini dari mana? Kalau boleh tahu, kalau dari Bu Astri coba. Guru berkebutuhan khusus sebenarnya. Saya kuliah di pendidikan guru. Iya. Cuman nggak kepikiran bahkan akhirnya masuk ke pendidikan khusus. Karena dulu saya backgroundnya pendidikan sekolah dasar. Berarti konsentrasinya beda ya? Beda. Heeh. Dan sama sekali nggak ngerti bagaimana cara mengajar anak berkebutuhan khusus, menghadapi anak berkebutuhan khusus itu seperti apa. Kalau dulu kan kita orang awam melihatnya hanya yang C. Iya. Yang berkebutuhan yang tantrum seperti itu kan. Terus nggak ngerti kalau ada anak tunarungu. Jadi benar-benar tahu anak tunarungu setelah mengajar di Pangudi Luhur. Jadi ngajar dulu di Pangudi Luhurnya, baru ngerti ternyata berkebutuhan khusus tuh banyak. Gak cuman yang kita lihat idiot. Kalau dulu kan orang cuman bilangnya idiot. Gitu. Kan banyak ada Down syndrome. Dan C pun grade-nya masing-masing. Iya. Berarti benar-benar dari awal tuh nggak tahu ya? Nggak tahu. Terus kayak ya udah masuk aja gitu, terjebak ya lebih gitu ya. Iya, terjebak karena butuh kerjaan. Betul. Kalau dari Bu Berta? Kalau saya mengenal anak berkebutuhan khusus dari semester 7. Oh, masih kuliah. Berarti udah sempat ngajar pas kuliah? Iya, bantuin dosen, kan dosen saya buka sekolah. Tapi autis. Nah, tertariknya di situ. Ternyata dapat tawaran kerjaan SLB, ya udah langsung berangkat aja. Tapi kan saya nggak tahu cara ngajarnya anak itu tunarungu itu gimana. Nah, pendalamannya dia pas di sekolah ini. Jadi ada trainingnya juga ya? Iya. Tapi yang di Klaten itu, ini kan tadi di Semarang ya, Bu Astri. Nah, kalau Ibu kan dari Klaten, itu gimana tuh? Apa kuliahnya di mana atau gimana? Saya kuliahnya di PGSD Sanata Dharma. Itu di mana? Di Jogja. Di Jogja. Oh, jadi bisa ketemu Bu Astrinya gimana tuh? Ya di sekolah. Di sekolah. Di Semarang itu juga. Di SLB sini Jakarta. Oh, justru di SLB sini. Iya. Oh, jadi sebenarnya sama ya, karena ada ruang dan lagi nyari cuan ya sebenarnya. Lebih ke nyari cuannya, makanya langsung ketemunya di sini. Oke, karena jauh-jauh ya Klaten. Iya.
jatuhnya apa, rantauan ya Iya, gitu ya. sebagian besar guru kami emang dari Jateng DIY. Sebagian besar. Iya. Serius nih? Iya, Dari Jakarta? Jakarta hanya beberapa. Kalau Ibu Nita sendiri? Dari Jakarta. Jakarta ya. Berarti sedikit ya, yang kayak Ibu Nita gini sedikit ya. Sedikit ya. Luar biasa. Terus tadi berarti udah diceritain ya kenapa bisa jadi guru SLB. Ya karena seperti dijebak aja gitu ya, karena butuh uang juga. Ya. Tadinya mungkin dikiranya mengajar yang biasa, yang general, tapi ternyata berkebutuhan khusus. Terus apa sih yang membuat Ibu Berta dan Ibu Asri mau menjadi guru untuk teman-teman yang berkebutuhan khusus ini? Kenapa mau melanjutkan? Kan pasti terjebak, ada dong pilihan, ya kan? Kayak, aduh maju nggak? Mundur nih, maju nggak? Gitu, atas pergumulan dong, pasti ada ya. Kenapa? Gitu. Apa yang membuat Ibu guru ini mau maju dari Ibu Asri? Saya dari awal jujur nggak pernah mengalami pergumulan kenapa saya harus mengajar anak berkebutuhan khusus. Justru saya malah tertantang. Oh ternyata dari mereka pun saya jadi bisa potensi saya ternyata tergali karena anak-anak. Seperti membahasakan mereka. Saya dulu kan saya kurang dalam bahasa, maksudnya bahasa dan sastra secara pendidikan saya. Tapi ternyata di sini saya malah melihat anak-anak, apa sih yang dimau anak-anak, dan secara otomatis pemahaman bahasa saya juga akan meningkat seperti itu. Jadi kalau dirasa pergumulan dengan menghadapi anak-anak, saya tidak mengalami seperti itu. Karena saya nyaman dengan pekerjaan saya sekarang. Karena setiap hari pasti ada sesuatu yang berbeda. Misalnya guru yang lain kan nggak mungkin mengalami yang apa saya alami sekarang. Kalau boleh tahu, berarti berapa tahun Ibu? Saya masuk 2013. Berarti sudah so far 8 tahun ya? tahun. Dan tidak ada pergumulan sama sekali ya? Malah seneng ya? Wih, luar biasa. Para pemirsa di rumah tertangan ya. Kalau Bu Berta sendiri? Ya sama sih. Di sini menemukan kebahagiaan mengajar anak-anak tuh, wah ternyata kita tuh dibutuhin mereka gitu loh. Oh, rasa kebutuhan. Iya. Gitu. Lebih bersyukur bisa mendampingi mereka. Berarti sama seperti Bu Asri ya? Iya. Kalau boleh lebih tahu, bahagia sih. malah lebih bahagia ya? Iya. Kalau boleh tahu Bu Berta berapa tahun? Saya 2014, 7 tahun. Sekitar 7 tahun. Berarti di bawahnya 1 tahun? Iya. Oke. Terus kalau ini kan SLB Pangudi Luhur ya? Di sini Bu Berta dan Bu Asri ngajarnya di SLB Pangudi Luhur. Di sana tuh ngajarinnya apa aja? Kalau saya kebetulan di playgroup dan TK, kalau orang tua kan bilangnya playgroup, tapi di kita ini intervensi dini. Jadi usia-usia playgroup sebelum TK. Di situ saya mengajari anak-anak yang sama sekali belum punya bahasa misalnya Indonesia, mereka juga tidak tahu ini juga. Seperti itu. Jadi peran kami di sekolah itu sebagai seorang ibu. Jadi kalau di rumah kan yang ngajarin bahasa pertama kan ibu tuh. Iya, betul. Jadi kita membahasakan apa yang mereka inginkan dari playgroup, usia playgroup kita tidak seperti playgroup yang lain nih. Kalau yang lain kan kisaran 3-4 tahun, kalau kita ada yang 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun pun baru masuk. Iya. Oke. Per kelas tuh biasa berapaan? Maksimal itu kelas besar yang TK 13. Tapi kalau yang playgroup Indini tadi bisa sampai 20-23 anak. Berarti Bu Astri juga pernah 20-23 anak? Belum, saya selalu di TK. Oh, di TK, berarti 13 anak? 13 anak. Kalau Bu Berta? Kalau saya ngajar di SD, jadi semua mata pelajaran tuh, tapi nanti topiknya dari anak. Misalnya ada yang bercerita tentang pasar atau bioskop, nah nanti kita angkat jadi topik pembelajaran. Nah nanti tinggal setelah itu anak-anak yang bercerita, nah kita yang baru memetakan itu materi apa, IPA, IPS. Tapi mereka nggak tahu kalau mereka tuh belajar IPA, IPS gitu. Mereka taunya kayak storytelling aja Iya, gitu ya. Belajar bahasa tetap. Kalau Bu Astri kan TK ini aja. Kalau Bu Berta sendiri? SD. Oh, justru Saya di SD. Iya. Karena kan mereka udah dapet bahasa dari TK kan, kosakatanya dapet dari TK. Nah kita tinggal mengembangkan. Berarti memang udah di training sebenarnya udah lama juga kayak gitu ya. Buat SD, buat TK-nya juga udah lama sebenarnya. Kayaknya susah banget nggak sih ngajarin? Kalau masalah training tadi ya, iya. Jadi waktu saya masuk itu kebetulan ada kelas kosong, nggak ada guru nih. Jadi saya hanya dapat pelatihan atau observasi itu 3 minggu. Itu pas kapan?
awal masuk, pas awal masuk. Berarti 2013. 2013, 3 minggu, 2 minggu itu yang ngajar orang lain. Minggu ketiga saya sudah mengajar. Iya. Itu langsung pegangan. Awalnya Grogi apa nggak sih? ya? Iya pasti grogi dan bingung ini anak ini ngomong apa. Kita kan nggak ngerti tuh. sama Takutnya kan sekali. salah juga kan sebagai guru. Tapi emang iya pasti ada salah. Oh maunya tuh bukan itu, dia yang mau ini. Dan reaksi anak pun kadang juga bisa marah karena nggak sesuai yang dia inginkan Iya. seperti itu. Oh gitu. Jadi Dan tapi itu justru masa kita makin tertantang nih harus ngerti mereka tuh apa. makin tangan. Kalau Bu Berta gimana tuh pas training? Kalau saya dulu beruntung karena saya dapat 2 observasi di TK sama di SD, 2 minggu di TK sama di SD. Jadi saya tahu yang di TK tuh kayak gimana, yang di SD gimana. Tapi penempatannya saya di TK. Terus ada pelatihan juga MMR dari pembina selama 3 bulan. kurang Berarti lebih. Bu Berta juga bisa ngajar anak TK ya? Kalau misalkan disuruh. Ya bisa. Ya bisa. Harus bisa. Ya harus bisa Iya. gitu ya. Tergantung kebutuhan ini ya. Kalau Iya. sekolah misalkan maunya kayak gimana. Iya. Gitu. Bu Berta tadi belum ngasih tahu. Per kelas Bu Berta ngajarnya berapa? Kalau saya sekarang 10, tapi pernah pegang 14 anak. Susah nggak tuh? Kalau ngajar anak banyak gitu. Kalau Bu Berta. Ya susah-susah. Karena kadang ada yang lari. Iya. Ada Kan mereka semua ini kan karakternya masing-masing kan. benar. Ada yang pengen ke sana ke sini. Ya. Apalagi berkebutuhan khusus kan? Ya. Susah ya. Kalau Bu Astri ngajar ATK tadi berapa? 13 anak. 12 dan itu tadi karakternya beda. Yang terakhir itu ada 1 anak yang hiperaktif. Tapi itu lebih ke hiperaktifnya ke perilaku ya. Jadinya dia kita tegur salah, marah-marah, lebih marah dari kita dan berani mukul guru. Wah, ada yang berani mukul ya? Iya. Dan kita tanpa sedu di kelas. Ah. Walaupun kita sekolah berkebutuhan khusus, kita tanpa sedu kecuali anak itu punya autis atau tunarungu plus dan harus didampingi, mereka bawa sendiri dari rumah. Kalau enggak ya udah kita sendiri di kelas bersama 13 anak itu. Kondisi anak Mengkondisikan. tantrum kayak apapun ya Iya, tidak. mau harus. Tapi ada pengalaman lucu gak sih waktu ngajar gitu sama anak-anak, pengalaman yang lucu gitu, yang bikin ketawa mungkin kalau diceritain hari ini Banyak sih. satu aja. Kayaknya banyak nih. Mau diceritain semua kayak nggak cukup ya jam 8 malam nih. Tuh kalau dari Bu Berta. Kalau dari saya pernah nih ada anak yang berantem. Usil kan? Itu cowok sama cowok. Iya, Oh, jahil. Terus karena kalau diomongin juga susah, terus saya cuma bilang, coba Bu Berta mau melihat berkelahi bagaimana. Terus mereka malah nggak jadi berkelahi, terus malu-malu gitu, terus akhirnya minta maaf. Ya udah jadi ketawa saya. Mereka kalau ditantang berantem malah Bingung. Iya, iya. kayak aduh, kok saya disuruh berantem. Tolong tahan gitu. Iya, sebenarnya kan mereka cuma kayak iseng gitu kan. Heeh. Cuma kalau Bu Berta mau melihat, coba berantem, malah nggak jadi. Malah nggak jadi. Iya, itu pengalaman Lucu ya. itu. Coba kalau dari Bu Astri gimana? Kalau sekarang masih di TK, jadi saya harus berperan seperti mereka. Misalnya mereka ngambek ya kita ikut-ikutan ngambek. Kayak misalnya tiduran di lantai ya kita ikut-ikutan Oh, tidur gitu? di lantai. Jadi kayak ya Berarti kayak kalau mereka lagi galau, lagi nangis, ikutan galau. Terus teman-temannya kan apa sih maksudnya Heeh. kenapa gitu kan. Iya, Jadinya, kepo-kepo gitu kan. ya udah gitu, jadi harus berperan seperti anak kecil Oh itu. gitu ya, berarti memang ada situasi kondisi yang beda juga di SD dan TK. Iya. Nah, dan juga nih, ibu guru sekalian pasti pernah mengalami kesulitan yang dalam mengajar. Nah, bisa nggak coba ceritain pengalaman kesulitannya seperti apa? Kan pasti banyak nih. Iya. Mungkin yang paling sulit dalam mengajar anak-anak gitu. Kalau saya itu kesulitannya ketika kita mengajarin bahasa yang abstrak seperti sayang tuh seperti apa, Lebih ke terus rasa benci ya. itu kalau benda kan ada tuh konkret barangnya. Iya. Kalau yang rasa itu kan sesuatu dari gambar pun juga susah gitu Susah. diterangkan. Terus apa ya, untuk tidak curiga sama orang lain seperti itu, anak-anak itu kan mudah tersinggung kan. Iya, mereka berarti punya masalah juga sama ekspresi. Iya, seperti itu. Terus apa yang dilakukan? Pasti kalau misalnya kejadian Kadang kita nggak ngerti ya di mana titik mereka akhirnya tuh paham. Oh itu maksudnya, tapi tahu-tahu nanti kalau saya kan ngikutin dari kelas 1 ke kelas 2 seperti itu. Oh di kelas 2 udah ada perubahan nih. Dia udah ngerti sayang tuh kayak apa seperti itu. marah kayak gitu. Jadi kadang kalau ditanya
gimana cara ngajarinnya juga kita nggak ngerti, karena itu mungkin pembiasaan ya di kelas, tanpa kita harus tahu ini loh sayang seperti itu. Enggak, ternyata ya dengan contoh pengalaman di kelas, oh mereka mengamati seperti itu. Berarti yang penting itu jalanin aja lah. Jalanin aja. Kalau dari Bu Berta pernah mengalami kesulitan seperti apa? Kalau saya pas awal-awal ngajar itu kan karena belum banyak pengalaman bikin bacaan ya, maksudnya bikin materi. Iya. Nah, pernah saya stuck nggak bisa bikin materi tuh. Gimana nih mau nulis apa? Karena kan bahannya kan kita yang nulis sendiri dari cerita anak-anak gitu kan. Bingung mau gimana ini. Ya udah, terus akhirnya waktunya habis. Saya lari ke pembina, Pak, ini gimana ya, Pak? Gitu. Malah ini ya, malah pengen minta bantuan ya lebih tepatnya. Terus gimana Ucup? Bisa? Ya, akhirnya bisa. Akhirnya bisa. Oke. Karena kan kayak gitu memang beda kan. Iya. Oke. Terus tadi kesulitan. Nah, pasti ada kesenangan juga yang dapat dari ibu guru sekalian. Dan apa aja sih kesenangan yang didapat waktu mengajar di SLB Pangudi Luhur? Kesenangan itu kayaknya banyak tuh sisinya. Banyak banget. Saking banyaknya bingung mau ngomong yang mana. Mungkin salah 3 coba ya. 3 kan udah beberapa tahun, tadi udah 7 tahun, udah 8 tahun. Kayak banyak banget nih. Yang saya ingat tuh dulu tuh ada kan, kalau doa umat nih di gereja kan ada membantu kaum difabel. Betul. Saya mikir apa sih yang sudah saya lakukan untuk kaum difabel? Itu kapan? Ya kalau ke gereja sebelum 2013. Oh, jadi masih ini ya, masih umum banget gitu ya. Masih awam, masih nggak paham apa-apa. Ke gereja OMK juga yang diurusin orang normal gitu ya. Terus apa ya? Terus akhirnya ternyata Tuhan ngasih jalan buat ketemu teman-teman difabel lewat anak-anak tunarungu di SLB. Terus apa ya? Kepuasan, seneng, terus kalau cerita sama teman walaupun kita merasa biasa aja, ternyata wah kamu bisa ya ngajar anak tunarungu seperti itu. Yang membuat senang ya mereka yang menguatkan saya untuk tetap di SLBP Pangudi. Karena sekolah luar biasa itu dari guru-guru yang luar biasa, teman-teman ya. Bener ya. Langsung bermalu gitu. Kalau Bu Berta gimana? Kesenangannya? Banyak banget sih. Tapi dari pengalaman saya, waktu pertama kali saya masuk, hari pertama itu kan belum bisa komunikasi sama anak-anak. Terus pas pagi-pagi ada anak yang nanya, siapa nama? Gitu. Saya gimana jawabnya nggak bisa. Terus, nah sama Bu Asri dikasih tahu, Bu Berta. Kebetulan saya pas observasi di kelas itu juga. Terus sama guru kelasnya kan ditanya, kan mereka ngucapin selamat pagi Bu Guru. Terus yang saya kan duduk di belakang. Habis itu ada satu anak, gurunya nanya, itu siapa yang di belakang? Terus yang anak yang pagi-pagi tanya itu, dia jawab Bu Berta. Wih, rasanya dipanggil anak tunarungu dengan jelas. Bikin nangis gitu. Saya terus terharu. Terus jadi ya udah kayak apa ya? Ya ampun, bangga banget bisa ngajar di situ gitu. Terus ya pengalaman sehari-hari sama mereka pasti membuat saya bahagia sih. Oke. Mantap semua ya masalahnya ya. Karena mengajar orang, saya juga ngajar adik saya kadang kesel. Sepupu saya yang masih kelas 2 SD aja kadang kesel gitu loh. Karena suka main HP ya kan. Apalagi sekarang nih HP, terus disuruh belajar bahasa Inggris maunya tetap di depan laptop main HP, itu kesel gitu. Ini salut banget. Dan nih ada lagi nih. Ini sebenarnya dari saya. Pastikan selama 7 tahun atau 8 atau 7 tahun setiap hari bertemu anak yang berkebutuhan khusus. Ada juga tadi senangnya, ada kesulitannya. Tapi pernah nggak sih ngerasa gimana ya? Ada masalah gitu sama anak yang berkebutuhan khusus, terus kayak emosi gitu. Pernah nggak sih? Kalau emosi pasti ada. Pasti ada. Cuman kalau ketemu mereka tuh justru apa ya? Mereka tuh justru obat emosi kita. Oh iya? Iya. Malah begitu ya? Iya. Kenapa kan, tuh? Misalnya dari 13 anak nih, satu yang kayak gitu. Pasti 12-nya itu yang baik-baik menghibur gitu. Oh malah itu begitu ya? Iya.
kita nggak bisa yang emosi sehari marah-marah, nggak bisa. Justru bersyukurnya kami di situ tuh malah mereka tuh penghiburan buat kita. Seperti ada aja nih kan yang bikin Ada ketawa. yang bikin lucu. Iya. Walaupun itu dia marah nih, kok ya akhirnya ketawa kayak gitu. Iya. Dengan Apa ya namanya, ada yang bisa bikin bangga gitu kan. Mungkin karena ada satu yang, tapi pernah gitu ya, ada satu yang bikin emosi gitu. Kayak gitu kayak gimana? Pernah kayak gitu? Ada yang pernah bikin emosi, apa kelakuannya apa kayak gimana? kalau kita ada beberapa tipe anak yang bikin emosi kalau kita Tapi biasanya cowok yang gitu ya? Iya, bener Itu banget. cowok ya, itu ya memang cowok. Tapi tidak semua cowok seperti Iya itu. betul. Itu kayak gimana? Gimana ya kalau kita berangkat itu nggak pernah yang namanya kesel, emosi, mau ketemu anak itu lagi. Pasti dari nol kan? Iya. Kayak di males. bensin sebelah. Oh iya. Nggak pernah kita yang aduh bakal ketemu anak itu lagi, pasti bikin marah lagi. Enggak, jadi kita sering ditanamkan masuk kelas, halo selamat pagi, dalam hati nih, halo selamat pagi, saya siap untuk mengajar hari ini. Jadinya kita kayak apa ya, menanamkan apa yang positif gitu loh. Karena tahu sendiri yang kita hadapi bakal seharian itu macam-macam, nggak mungkin kita seneng terus nih. Iya. Seperti itu. Berarti Bu Berta juga gitu? Iya. Dan nggak tahu kejadian yang akan terjadi tuh apa. Siap-siapnya itu. Iya, karena gimana sih, juga pernah ngajar kayak Sugesti diri sendiri. iya, tapi mau ngomong afirmasi ya, aduh 000 gitu ya. Iya. Yang penting harus baik. Oke, itu tadi ya, kita mau ada iklan dulu sebentar. Kita akan lanjut berbincang-bincang dengan ibu guru ini. Jangan kemana-mana setelah pesan-pesan berikut ini. Ya, balik lagi sama kita di Ngobras TV ya, dengan ibu guru cantik yang menjadi guru berkebutuhan khusus ya, luar biasa cerita-ceritanya. Dan tadi ada iklan, boleh dijelasin nggak Bu iklannya? Jadi iklan apa tuh tadi? Perekrutan apa gimana gitu ya? PPDB ya? Baik, PPDB, kalau mungkin sekolah umum itu PPDB-nya September, Oktober sebelum tahun ajaran baru pasti udah tutup nih. Kalau kita selama tahun ajaran, bahkan sampai nanti kita semester 1 udah jalan, itu kami masih tetap buka. Jadi kami masih tetap melayani anak-anak yang akhirnya tahu nih kalau SLB Pamudi Luhur itu khusus untuk anak tunarungu, seperti itu. Jadi sekolah kami berada di Jalan Pesanggerahan 125 Kembangan. Pendaftaran secara online, nanti menghubungi pihak tata usaha, akan diberikan link untuk pendaftaran. Di flyernya juga ada kontak person? Iya, ada kontak personnya. Kalau boleh tahu, itu fasilitas-fasilitasnya apa yang akan didapatkan buat anak-anak? Oke, karena kami bergerak di bidang tunarungu, yang pertama speech therapy itu untuk kelas bicara. Jadi anak-anak nanti akan diajak ke ruang bicara untuk memperbaiki bicara mereka, cara berbicara yang benar seperti apa. Ruang kelas, kemudian ada ruang irama. Ruang irama itu kalau orang umum lebih pahamnya untuk kelas tari seperti itu. Tapi tidak hanya tari, kami nanti musik juga. Untuk kemudian kalau di TK ada ruang bermain. Mau ada kolam renang kalau boleh. Sepertinya tidak mungkin sekolah tunarungu. Ada permainan yang sedikit ekstrim aja kita udah was-was. Jadi nggak seperti TK-TK umum yang ada pelosotan, ada naik-naik. Seperti itu kami tidak ada. Kalau sekarang tuh Jenderal udah ada mau lempar-lembing, hoki. Terus apa lagi ya yang di TK? Halaman yang cukup luas untuk mereka lari-lari seperti itu. Ruang makan, karena kami kalau offline kita ada makan siang. Jadi kita kan belajar dari jam 7.40 sampai jam 15. Itu kalau offline seperti itu. Dan
Sudah sih itu lagi. Kalau mungkin di SD karena lebih banyak mata pelajarannya, mungkin Bu Berta bisa menambah. Oh ya, kalau di SD itu ada perpustakaan, buat TK juga bareng-bareng. Terus ruang irama sama kayak di TK, ruang wicara, laboratorium, lab komputer, lapangan. Oh, beda Iya. lagi. Itu beda apa? Satu halaman sih. Satu halaman Iya. dengan Dengan anak TK. gitu. Oke. Tadi kan ada dijelasin fasilitasnya. Oh ya, tambah lagi ada satu di SMP SMA kita punya ruang IT. Ada ruang Ruang IT. Iya, IT. itu yang mendukung Oh. multimedia anak-anak. Oh, berarti Tata udah boga. cukup lah ya. Ya. Oh ya, tata boga, Tata tata boga. busana. Ada masak juga. Iya. Wow. Saya tuh sekolah nggak pernah loh masak. Saya sebagai gurunya juga nggak pernah ikut tata boga. Tidak ada ekskul masak gitu. Tadi kan udah Itu dijelasin. jurusan. Oh malah. jurusan. Iya. Oh jurusan kayak SMK. Iya, SMK jadi tata boga. SMA kita mulai kelas 2 ya Bu Berta, itu sudah ditanya kamu mau apa nih? Multimedia? Kalau ada nggak jawab, saya mau uang gitu. Pasti ada kayak gitu. Ya harus belajar dulu. Oh, iya. Multimedia, Heeh. tata busana dan tata boga. Seperti itu. Kita ada 3 kejuruan. Jadi SMK jatuhnya. Iya, tapi labelnya tetap SMA. Tetap. Oh, oke. Ujiannya pun juga ujian SMA. Lebih general supaya nggak susah juga buat anak-anak. Iya. Terus tambahan lagi yang di kelas itu udah difasilitasi AC sama LCD Masing-masing kelas. masing-masing kelas. Bagus banget lah ya intinya. Ya. Tadi udah dijelasin ada fasilitas ini itu. Nah sekarang ini ada video pembelajaran ya dari SLB Bangun Luhur. Mungkin kita bisa lihat videonya seperti ini. Silakan. Oh, jadi ini yang tadi saya maksud speech therapy, ruang speech therapy itu anak-anak mendapat pelayanan khusus untuk memperbaiki setiap kosakata yang mereka peroleh. Di sini ada Bu Sisil, ini sedang mengajar secara online ya. Walaupun dengan keterbatasan kita masih tetap berusaha mengayomi anak-anak. Nah, ini sedang ya. Ini kan Bu Sisil tetap menuntut mereka lidahnya seperti apa, harus mengeluarkan suara. Itu maksud Bu Sisil memegang lehernya supaya anak merasakan getaran kalau itu ada suara. Gitu. Oh jadi kalau mungkin itu Kan itu ada suara, coba Oh. digetar, kan Iya, ada iya. getarannya kan. betul. Walaupun mereka kurang mendengar, mereka bisa merasakan getarannya di leher. Coba bayangin, berkebutuhan khusus kita masih harus ngajar online. Itu sih yang susah ya. Yang offline itu Tantangan. susah. Ini udah susah banget kayaknya. Dan bersyukurnya orang tua mendukung sih, Kerja sama orang tua. tetap mengupayakan anak-anak harus tetap bisa belajar mengikuti pelajaran. Dan bahkan ada yang minta karena mereka pagi kerja nih, mereka malam, ada kelas malam. Loh, ada kelas malam? Iya. Jadi pagi kan orang tua ngajak kerja, Nggak bisa Jadi, mendampingi. tidak bisa mendampingi, kan harus didampingi kan. Dia Kalau harus dipegang didampingi. HP nggak bisa, kalau pegang HP sendiri pasti kemana-mana yang dilihat YouTube, nge-game. Betul. Jadi ada beberapa guru itu jam 7 malam masih teriak-teriak ngajar. Itu lembur nggak? Nggak dapat Malah nggak lembur. dapat lembur ya? Kerjanya mereka malam-malam, pagi mereka nggak ngajar. Oh gitu. Jadi Kan. maksudnya dialokasikan gitu ya jam yang kosong. Oh gitu ya. Gitu. Video pembelajarannya. Iya. Tadi ada apa aja? Wicara, deteksi bunyi ya kalau nggak salah. Iya. Berarti yang deteksi bunyi itu yang Kalau masih kelas bawah mendeteksinya, karena Bu Sisil nggak bisa menyentuh anak secara langsung kan, jadi anak-anak suruh pegang lehernya sendiri. Iya. Untuk merasakan. Betul. Memang susahnya online ya. Iya. Ini ada video lagi ya? Oke, video apa nih? Terlihat. Nah, ini apa nih? Oh, ini saya. Mm-mm. Jadi ya karena tuntutan online, jadi akhirnya belajar pakai aplikasi lain. Kita pakai OBS karena kalau misalnya kita presentasi tayangan tanpa melihat muka guru kan anak-anak nggak bisa. Betul. Ya akhirnya kami belajar dengan ini. Jadi nih kita lihat anak-anak kan susah kan, walaupun di kelas pun kan kita susah mengkondisikan anak-anak. Ini berapa orang? Saya sebenarnya 9 anak, tapi itu yang masuk hari itu 6 anak. Tuh ada yang kabur seperti itu, ada yang tetap bisa mengikuti. Itu baru doa dan sapaan pagi.
seperti itu. Tapi mereka tetap berusaha. Memang cowok selalu ya gitu. Kabur ya. Kabur ya. Emang cewek tuh kayak tuh ya udah gitu depan kamera iya gitu. Yang cowok memang selalu. Oh, ini ada latihan suara juga nih. Iya. Ini setelah doa pembuka ya? Iya, jadi pagi itu doa pagi, latihan suara. Sebenarnya harus ada latihan mendengar, tapi karena ini murid saya kelas 1 dan agak susah menuntut orang tua untuk latihan mendengar, jadi saya melewatkan tahap latihan mendengar. Seperti itu. Sebenarnya bisa dibantu orang tua di rumah, cuman hasilnya kurang maksimal. Kalau apa tadi yang mendengar itu? Paling mendengar Kalau speaker susah ya soalnya. Iya. Karena takutnya beda kan apa suara yang kita sampaikan. Dan kelas 1 kan harusnya tahapnya tuh ada meraba dulu. Meraba speaker tuh kan ada getarannya tuh. Betul. Nah, harusnya dari itu. Cuman kan kita kalau menuntut orang tua harus dari tahap meraba speaker, terus mendengarkan ada suara atau tidak kan kasihan juga. Kasihan. Kita kan tidak diperbolehkan membawa kondisi kelas ke rumah. Jadi tuntutannya banyak cuman online jadi. Iya. Nah, ini warna ya. Iya, kita belajar warna. Kalau warna masih oke lah ya warna ya. 20 tuh. Iya, betul. Tapi biasa berapa jam sih gua ngajar kalau misalkan lagi online gini? Kalau TK itu maksimal 30 menit. TK maksimal 30 menit. Iya. Takut pusing juga ya? Iya, udah kabur. Ini aja kan konsentrasinya juga susah kan. Ini TK 1 dan saya ketemu mereka juga tatap muka online, belum pernah ketemu langsung. Ngajar langsung belum pernah. Seperti itu. Oh, karena ini kan apa ya 2020-2021 kan sempat ada rekrutmen baru ya? Itu murid baru jadi murid baru. Bahkan kalau saya justru ya yang general aja agak kasihan karena mereka punya temen tuh susah ya. Seperti Iya. yang ini. Apalagi yang ini kan maksudnya. Ngenalin Ngenalin temennya aja kan cuma dari foto dan video call tiap pagi. Apalagi kan yang kata-kata yang mereka vocabulary yang mereka tahu kan vocabulary yang biasa kayak meja. Temennya mungkin ada yang namanya susah tuh. Kayak siapa gitu. Conan. Itu siapa Conan? Oh, gitu kan pasti gitu kan gue. Ini kita ada satu video lagi. Ini video apa nih? Tapi tetap video pembelajaran kayaknya. Iya. Nah, ini pembahasan soal tuh kayak ini kan lengkuas gitu kan, ini jahe. Kan kita nggak punya teman yang punya nama jahe, Bu. Ya, ketemu lawan gitu. Susah, kasihan banget anak-anak apa namanya yang baru-baru masuk di era-era Covid ini ya, di fase-fase apalagi yang baru gitu. Nah, ini siapa nih yang ngajar nih? Ini saya yang Ini ngajar. Berta. Ini pembahasan soal. Karena kan mau ulangan kan besok hari Jumat ini kan udah penilaian akhir tahun. Jadi kemarin materinya udah, terus ini pembahasan ulang. Jadi ada pembahasan secara langsung seperti ini, kayak review materi gitu. Review materi. Iya. Ngajarinnya apa aja nih selain nama-nama? Ini pas materi IPA. Oh. Iya, karena kan udah Udah bisa ini ya, maksudnya Iya. kalimat. udah SD udah. Udah paham ya. Iya. Bagus. Ini kemarin dari percakapan itu wedang bandrek itu, terus jadi ke apa? Ini kayak gini. Cabangnya ke rempah-rempah. Kayak gini nih, Bu. Susah banget batang serai berbau. Kan asam itu kan tidak bisa Abstrak. Nah, pas itu mereka bawa ini medianya, jadi terus dibau gitu. Iya, dibikin Iya. truknya. Jadi mungkin balik lagi ya, kita tuh ngajarnya berangkat sekolah kita nggak boleh mikirin kita mau ngajar Materi apa? ini apa tadi nama-nama bumbu dapur ya, nggak boleh Rempah-rempah. seperti itu rempah-rempah gitu. Kita berangkat ya udah berangkat, yang penting kita sehat masuk sekolah. Anak-anak punya kayak online juga gitu, nanti tahu-tahu anak-anak udah pegang kayak tadi ada buah jeruk seperti itu kan. Nah ya udah kita bahasnya buah jeruk, nanti dikembangkan, anak yang lain menanggapi buah jeruk kulitnya seperti apa, seperti itu. Jadi setiap hari kita seperti itu. bentuknya. Lebih kayak spontan ya. Iya. Oh, gitu. Kirain udah ada materi, terus mungkin Enggak. anak-anak disuruh bawa Kalau- mengkudu misalkan. Kalau materi cuman paling garis besar, kita ada target dalam 1 tahun ini kita harus belajar tumbuhan, hewan, manusia seperti itu ada. Cuman untuk keluarnya nanti tumbuhannya apa, hewannya apa, tergantung kondisi kelas. Kalau TK gitu. Iya, dari TK, dari Oh, justru mulai dari TK. playgroup juga gitu.
kontekstual. Tapi bedanya di playgroup ada beberapa yang sudah disiapkan karena untuk mengejar bahasa mereka. Jadi ada beberapa materi kosakata, bilangan seperti itu yang emang kita beri, tapi untuk percakapan tetap dari mereka. Berangkat sekolah semua bawa mainan seperti itu sampai gurunya bingung Bingung yang mana. Oh, jadi mereka yang menyiapkan mereka tadi. Harus dari anak. Ada nggak sih yang bawa kodok gitu? Ada. Ulet Ada yang bawa pesawat gitu, ke helikopter. mainan Oh, bawa. mainan. Oke. Kadang kan maksudnya kayak gitu ada yang abstrak banget ya, ngomongin rasa. Iya sih. Ya mereka harus mencoba. Ya. Oh gitu. Justru basicnya dari TK malah. Iya. Nah setelah dari TK itu dari Bu Berta dibikin kalimat. Di TK juga udah jadi Udah kalimat. bikin kalimat, iya. Jadi percakapan nih, kita ngobrol nih kayak gini. Nanti saya membuat tulisan itu namanya visualisasi. Saya Betul. memvisualisasikan percakapan itu diolah. Dari percakapan ini dibahas, ditanya ke anak, ada latihan seperti Bu Berta itu tadi juga. Kemudian hari berikutnya kita ada bacaan. Nah, di situ sebagai guru dituntut nih dan nggak boleh keluar dari percakapan itu. Betul. Iya. Yang keluar di bacaan juga kalimat-kalimat sesuai di percakapan. Percakapan. Jadi 2 hari Iya. itu siklusnya hari Senin, kalau di TK hari Senin percakapan, seharian itu bahas percakapan itu. Hari Selasanya bacaan, membahas bacaan, nanti tanya jawab tentang bacaan itu, Betul. dan itu sudah berbentuk kalimat. Oh jadi itu dibiasakan supaya Punya bahasa. paham kalimat. Jadi iya. Kosakata itu tuh maksudnya apa? Yaitu 2 hari itu. A, I, U, E, O kan nggak bisa diajarin secara langsung gitu kan kalau untuk mereka kan. Makanya tadi kayak luar biasa banget gitu. Dan kita nggak belajar A, I, U, E, O. Iya, Kita langsung langsung satu kata. kosakata. Iya. Satu kata. Karena kalau biasa kan A, I, U, E, O ya kira juga. Susah kalau mereka harus Iya. menghafal. Itu juga abstrak gitu Iya, kan. M ketemuan jadinya ma kan mereka harus berpikir Nya. lagi kan nggak? Iya. Waduh itu saya dulu somplak kalau nggak. Bahasanya kan ni kan harusnya NY itu kalau menurut saya ni tuh dulu. Ya kan nai kalau nggak nai, ini nya gitu. Jadi NG jadi kan aneh gitu kan dulu. Sempat mikir, ya apa yang nggak berkebutuhanku sama saya apa kayak saya aja begitu gitu kan. Gitu mungkin luar biasa banget. Pokoknya luar biasa ya. Terus saya mau bahas yang kali-kalian atau tambah-tambahan tuh udah masuk Udah. belum sih? Dari Indi ini juga udah, cuman di awal itu kita menggunakannya benda. Jadi benda-benda, cuman di samping Bener-bener menggambar. proof ya, contoh Iya. ya. Karena kalau satu itu Bilangan apa? satu Itu kita satu tuh Dikira apa? L ya kan? Dikiranya L. Jadi kita ke benda dulu, digambar, belum nanti tahap kedua baru jumlah benda ini berapa, di bawahnya mereka tulis. Iya. Benda ini digabungkan jadi berapa. Iya. Dulu saya juga mikir gimana anak ngertinya nih kalau cara penjumlahan seperti itu, apalagi perkalian. Saya juga nggak tahu nih kalau Iya. perkalian di SD kayak Itu apa. perkalian Oh gimana iya. tuh? Kemarin saya punya pengalaman ngajar perkalian itu karena pas percakapannya permainan tradisional, saya pakai itu congklak dakon itu kan. Nah, itu saya tulisin. Misalnya 2 kali 3, ambil 2. Duanya Iya, 3. Aku ada videonya tapi Iya. kayaknya itu sebelum pandemi kemarin. Jadi anak-anak tuh nggak ngerasa mereka belajar perkalian, tapi mereka menghitung. Ada 3 kotak, terus isinya berapa? 2 ditambah. Terus mereka hitung, dimasukin ke lumbung yang besar itu, Baru mereka jadi itu. 6. Oh, Iya. gitu. Ada satu yang udah bisa, terus ngajarin temennya bermain berdua. Dan kita nggak boleh masuk kelas kita belajar matematika gitu, Nggak. tapi ngobrol dulu. Iya. Kalau misalnya penjumlahan, Bu Asti punya apel, kamu punya apel berapa, seperti itu. Jadi Dipercakapkan tetap harus juga. ngobrol, Heeh. nggak bisa ya. Emang basically memang harus menggunakan bahasa karena dari awal tuh bahasa Iya. yang Kita ya, ngejar bahasa. kejar mereka. bahasanya. Apa celahnya tuh memang cuma di bahasanya itu ya. Kan pusing dengeran sama. Karena saya dulu juga susah. Kapan-kapan main lah kalau kita udah tatap muka. Boleh ya. Oh, kayak lama Boleh. banget ya, mohon maaf nih. Iya, enggak. Semoga lah Semoga lah ya. semester depan paling Iya. nggak 1-2 anak masuk sekolah. Iya, betul.
luar biasa. Gila, nggak kepikiran kalau saya dulu gimana ya? Karena kalau dulu kan saya 1 tambah Langsung Iya. kan harus ngapalin Terus, tabel itu. yang ini yang inget gak sih Bu yang garis-garis gitu kan? Kan kalau garis-garis kan anak-anak kan ini garis apa ya? Angka satunya ya. harus konkret. Gitu loh, dibikin Iya. sesimpel mungkin buat anak-anak, tapi kan menurut saya kalau buat anak-anak kebutuhan khusus nggak simpel gitu loh, terlalu susah malah kan. Kayak gitu ya. Karena nggak ada videonya ya udahlah ya. Kirain tadi ada, soalnya Bu Berta katanya ada videonya. Iya, tapi nggak. Sayang sekali. Karena pengalaman baru juga buat yang nonton kan. Karena kita nggak tahu gitu. Foto sih kayaknya Foto ya. Iya. Karena Karena nggak sempet ngajar sambil videoin. iya sih benar-benar. Kita itu sih salah satu kekurangan kita ya. Jadi banyak hal yang harusnya di video, tapi kan kita nggak mungkin nih, kita kan fokus ke anak-anak. Padahal bisa sebagai contoh juga Iya. mungkin. Ya. Iya. Kita sadar juga baru sekarang pandemi ini kok ya waktu ngajar tatap muka nggak di video Jet lag ya kayak jeglek gitu loh. Kok padahal harusnya di videoin waktu itu tinggal dicontohkan Iya, gitu iya. ya. paling nggak orang tua punya bayangan nih kondisi di kelas tuh harusnya seperti ini. Memang. Tapi ada video ada foto ya? Ada kayaknya. Cuma ada foto juga ya sayang karena kita nggak menerima ya dari orang tua. Kita lanjut ya pertanyaan berikutnya. Oke. Besok lah kapan-kapan. Kapan? Nah, ini ada pertanyaan dari netizen nih. Kenapa sih di SLBPL nggak ngajarin bahasa isyarat seperti sekolah tunarungu lainnya? Oke. Nah, siapa yang mau jawab? Silakan, boleh. Siapa yang mau jawab? Kok langsung menunjuk? Boleh fit dulu, diskusi dulu, briefing boleh. Sebenarnya agak ada beberapa kontroversi lah Mm-mm. antara bahasa isyarat dan bahasa oral. Jadi kalau kami itu berpendapat bahwa setiap anak itu masih punya potensi. Jadi nggak bisa diragukan dari Iya, awal. jadi kami masih berusaha untuk menggali potensi anak itu, termasuk untuk berbahasa oral seperti itu. Terus selain itu juga kita punya pandangan bahwa mereka harus bisa terjun di masyarakat menggunakan bahasa lisan seperti itu. Jadi masyarakat kita belum semua melek bahasa isyarat. Iya betul. Jadi siap dengan bahasa isyarat seperti itu. Jadi mereka boleh kok belajar bahasa isyarat di luar Pangudi Luhur, tapi selama di sekolah kami mengajari mereka untuk bahasa oral. Jadi misalnya ke tempat kerja, ya udah biar mereka bisa ngobrol biasa sama teman-teman di dunia kerja. Di jalan kalau membutuhkan sesuatu bantuan orang lain, mereka tetap bisa ngobrol dengan biasa dengan orang lain seperti itu. Alasan utamanya sih itu seperti Memang Menyiapkan. ditujukan ke masyarakat. Iya. menyiapkan mereka Mereka. untuk terjun di masyarakat. Apa ibaratnya ya biar nggak ribet lah ya ke depannya. Mungkin tapi ada nggak sih ngajarin dikit-dikit gitu? Enggak, kita nggak ada Sama kelas bahasa sekali. isyarat, tidak. Isyarat pun cuman isyarat seperti bola kan bentuknya bulat, tapi kan ini enggak sesuai Bukan. dengan Nggak digerakin gitu loh gitu ya. Kan isyarat kan Enggak, digerakin kan. Bola. kita juga nggak diajarin bahasa isyarat itu seperti Iya, kita apa. nggak Gitu ya? tahu. Gurunya nggak tahu. Kita nggak Ini soal ngerti. pertanyaan netizen ya, saya juga nggak tahu. Jadi memang nggak ada Nggak ada, pelajaran nggak bahasa ada. isyarat. Nggak ada. Jadi mereka belajar di luar sekolah. Iya. Tapi pasti anak-anak ada yang bisa bahasa Ada. isyarat ya. Iya. Karena mereka sekarang kan punya komunitas-komunitas sendiri seperti itu. Oh, saya kira mereka yang bisa bahasa isyarat itu dari sekolah. Oh, ternyata memang dari sekolah. Kalau sekolah lain mungkin diajarin, tapi Tapi- kalau Pangudi Luhur enggak. gitu. Karena gimana ya? Waktu itu sempat kesini juga ya jualan. Mereka juga- Dasar. Mereka juga kadang tuh pakai bahasa isyarat, tapi juga kadang ngobrol biasa kayak Iya. gitu kan. Saya kira tuh maksudnya dari sekolah tuh diajarin, ternyata enggak ya. Oh gitu. Oke. Kita next pertanyaan. Metode pembelajarannya apa untuk anak-anak tunarungu? Ini lebih ke resminya aja kali ya Bu ya. Iya. Boleh dijelasin supaya mungkin teman-teman bisa tahu metode-metodenya. Iya. Kalau untuk metode pembelajaran di SLBPL itu memakai MMR. MMR. Ya, MMR itu adalah Heeh. metode maternal reflektif. Heeh. Yang tadi kita metodenya meniru seorang ibu bercakap-cakap dengan anaknya. Heeh. Jadi kalau bayi itu kan anak-anak belum bisa ngomong, terus masih bersuara apa namanya, Mbak Astri? Iya, suara bayi lah. Ya, Ya. gitu kan. Apa? Terus kita membahasakan itu, Untung nggak ngeong ya. Bayi kan nggak tahu kan, dia ngeong gitu kan. Heeh. membahasakan maunya apa. Oh, mau makan. Terus kita ini
makan, ya bermain peran sama anak-anak. Tuh. Jadi tuh Metodenya itu. role play-nya seperti itu ya, lebih ke anak dan bayi. Ibu. Sorry, Ibu dan anak anak. dan bayi, berarti dua-duanya sama awal dong. Ibu dan bayi, ya Iya. role play-nya. Terus Apalagi? apalagi? Metodenya cuma satu itu. Metodenya itu, tapi langkah-langkahnya banyak. Jadi mereka bercabang lah ya. Jadi Iya. bisa apa? Itu bisa apa. Yang pertama ya dari percakapan itu. Yang mereka bawa bahan tadi kan udah dijelasin sama Bu Asri. Bawa mainan, bawa apa? Nanti dibahas, dipercakapkan. Ada yang anaknya yang tanya, ada yang ngomong oh itu bola buat bermain, apalah. Terus nanti gurunya bikin bacaan. Setelah dari bacaan itu dibahas, bacaannya dibahas, dibikin soal. Oh ternyata ini materi ini kayak bahas pasar, oh berarti materinya IPS, tapi anak-anak kan nggak tahu kalau itu belajar IPS. Kayak menuntun mereka secara tidak sadar kan. Iya. Oke. Tadi kan udah ada metode. Kira-kira ada nggak sih fasilitas yang mendukung metode-metode itu selain dari anak-anak gitu? Mungkin di sekolah? Ya di ruang speech therapy itu. Jadi kan Yang tadi di video pembelajaran iya, itu yang salah- bicara tadi itu salah ada. satu atau Salah satu. Salah Dan satu. itu yang sangat mendukung untuk pembentukan fonem anak. Jadi kan nggak semua bisa ma aja menyebutkan. Betul. Yang paling gampang ma itu anak yang awal tuh pasti nggak ada suara, cuman buka mulut, kalau nggak seperti itu. Buat bisa ma gitu aja susah. Buat bisa yang ini bahkan buat a ada suara itu aduh harus perjuangan. Dan jujur kita salut sama guru-guru bicara ya. Iya. Karena Jadi sabar mereka banget yang ya. yang Iya. benar-benar membentuk akhirnya mereka bisa berbicara ya guru bicara. Oh gitu. Iya. Oh ada spesialisasinya sendiri. Iya. Iya. Jadi kan di kelas kita menangkap ide mereka untuk bercakap-cakap. Cuman untuk membetulkan kata demi kata ya guru bicara. Mereka nanti dipanggil nih satu-satu ke ruang bicara. Iya. Oh bukan Gitu. bukan Ibu Astri gitu. Bukan. Bukan. Jadi ada guru lain. Oh. Guru bicara. Dan guru wicara itu ngajarnya wicara aja. Iya. Dan itu diajarinnya waktu kapan? Apakah Jadi setiap- TK? Maksudnya dari kapan? Dari TK, dari TK. Jadi Dari Indi ini juga udah udah Dari dibentuk, iya kan? Memang harus dari awal kan pembentukan itu wah fonim-fonimnya. susah banget ya. Iya. Apalagi maksudnya ini tadi umur berapa? 5 tahun ada? Ada Ada yang 3 nggak tahu, tahun, 3 juga. tahun. Bahkan 3 tahun. Kalau yang orang tuanya udah sadar untuk menyekolahkan anaknya ke sekolah khusus 3 tahun ada yang 10 tahun baru masuk. Dan menurut kami umur yang 3 tahun lebih mudah untuk dibentuk daripada yang 10 tahun. Iya kan? Iya. Kenapa? Karena Kenapa mungkin sih? dari apa ya, organ mulutnya juga masih gampang dibentuk seperti itu. Masih lebih berani mungkin kayak alah gitu. Pak, wah, ma gitu kan. Kalau yang 10 kan kayak kaku Kayak gitu. kaku terus mungkin takut salah. Kan kalau anak kecil kan Iya, nggak takut nggak salah takut kan. salah. Kayak salah mah bodo amat gitu. Cuman kalau kayak udah 10. Ini kalau orang lain yang lihat ih anak kecil disiksa, seakan-akan disiksa harus bersuara, Disuruh bersuara. bersuara Disiksa. seperti itu. Tapi emang kelihatan mulut. seperti disiksa ya? Iya, Heeh. tapi enggak sih. Tapi ada Buka berapa sih? mulut. Tapi ada berapa sih guru tunawicara? Yang- Guru yang khusus speech therapy itu di TK ada 6. Dan itu ngajar semua anak. Iya. Masing-masing guru itu maksimal 2 kelas. 2 kelas. Buset, Tapi berarti kan- puluhan dong. 20. Iya. 20-an. Dalam 1 minggu harus kalau misalnya dulu tatap muka 20 anak. Jadi sehari itu 3-4 anak harus dipanggil ke guru ruang bicara. Terapi bicara. Tapi itu TK sama SD ya biasanya? SMP, SMA? SMP SMA masih Masih ada. ada. Cuman apa ya? Alokasi waktunya lebih sedikit dari Oh, tadi. karena SMP, SMA harusnya udah paham Udah. betul dikit lah Iya, ya. cuman Cuma buat mengingatkan anak-anak. Iya betul. Kadang betul. kan ada yang bablas. Ada yang kelupa. kalau udah besar kan kadang ngomong asal aja. Asal aja. Nggak dituntut yang benar kan. Iya, Karena iya. mereka bahasanya lebih banyak, pengen ngobrolnya lebih banyak. Jadi nggak Ngomongnya. jelas ngomongnya. Tapi ya yang jelas ya banyak. Iya, paham. Oh, tapi malah yang paling susah sebenarnya TKSD itu sebenarnya. Luar biasa. Kita nggak mau ngundang nih. Harusnya diundang ya. Harusnya Tapi, tapi pernah kok dulu Benar. wawancara ngobrol sama anak
kita si Jesslyn Jesslyn. ya, Oh pernah ya? Kapan gitu? Tahun lalu apa? tahun Lalu kayaknya ya. Oh. Seru juga gitu kalau kita mengundang gitu kan, apalagi dengan pengen tahu ya keluh kesahnya gitu kan. Pengen curhat-curhat aja gitu kan. Oke, kita next pertanyaan berikutnya. Bagaimana mengajar di SLB Pangudi Luhur sebelum online dan sesudah online? Itu resminya. Padahal tadi juga udah dibahas sih. Sebenarnya tadi udah dibahas. Iya. Pertanyaan saya sebenarnya susah nggak sih? Lebih susah mana pas offline sama online? Lebih susah online. Lebih susah online. Iya. Wow, gampang ya pertanyaan. Jadi makin banyak yang apa ya? Harusnya seperti ini, tapi kenapa nggak bisa? Nggak bisa karena maksimal. keterbatasan Mm-mm. online itu. Mm-mm. Kalau di TK masih lumayan kita bisa percakapan agak lama, itu kan 30 menit. Padahal dari 30 menit itu yang Oh. benar-benar bisa konsentrasi paling cuma 5 sampai 10 menit. Itu dia, mungkin kalau di offline waktunya berapa? 30 Di maksimal. offline? Oh, offline enggak. Kita percakapan itu 7.40 sampai 8.50. Oke, kita anggap 1 jam 10 menit. Heeh. Sedangkan di online disusut jadi 30 menit. 30 menit. Ada 40 menit yang dibuang. Mm-mm. Dan itu kan tanggung jawab guru kan besar dong. Iya. harusnya. Iya. Terus gimana tuh? Menghadapi orang tua. Kira-kira orang tua ada yang marah gak sih? Ya gitu. Marah karena Mungkin disusut. Ya, enggak sih, Enggak. malah mereka bersyukur kita masih melayani mereka Masih secara mau lah ya. online video call seperti itu. Iya. bener-bener sama sekali tidak ada yang marah. Enggak. Karena kalau kita lihat guru-guru yang lain kan kayak, aduh anak gua gimana gitu kan, ya nggak sih? Kayak kalau di Twitter atau di Instagram tuh kayaknya guru-guru tuh dimarahin gitu. Mm-mm. Karena ngasih apa namanya, tugasnya terlalu banyak. Terus sebagai orang tua harus mendampingi, terus PR juga ujung-ujungnya orang tua yang Kalau keluhan seperti itu pasti ada, karena yang dulu dari jam 7 sampai jam 3 harusnya mereka di Di sekolah, sekolah. ketemu orang tua paling kan cuman sore nih. betul. Sekarang dari pagi sampai malam harus ketemu anaknya, Mm-mm. harus ngajarin mereka, Ngajarin mereka. Iya, iya. terus harus standby saat kelas seperti itu. Oh terlalu masih ada lah. Ya? Masih, cuman ada yang apa ya, memberi saksian bahwa gila ya, anak kamu masih ada pembelajaran secara online, video call, gurunya keren ya. Maksudnya kalau yang sekolah lain kan Mm-mm. nggak bisa seperti ini. Mm-mm. Apalagi kita anak keberbutuhan khusus nih. Iya. Seperti Dan setiap hari kita video call anak-anak. Kalau Sabtu sekolah Minggu? lain enggak, kita Oh, satu enggak. minggu dulu. Enggak. sampai Jumat. Sampai Jumat. Ya, kalau sekolah lain? Kadang kan cuma seminggu sekali buat Oh, iya. absen ya. Ada juga. Ada juga. Tapi ada nggak sih Bu yang anak kecil tuh titip absen gitu kayak anak kuliahan tuh? Nggak ada ya? Enggak. Nggak ada. Karena kita harus tetap pagi tuh sapaan pagi. Sapaan pagi. Soalnya kan kita juga harus membentuk sikap mereka. Betul. Biar bangun pagi. Biar disiplin. Iya. Mereka juga nggak paham arti disiplin kan? Iya, Karena nggak kan ngerti. abstrak kan? Iya. Iya. Oke. Dan ya karena online ini ada anak yang bangun siang, kalau pagi masih Mm-mm. tidurnya pagi, jadi jam 11 baru bangun. Jadi kita nggak bisa paksain Iya. orang tuanya yang gimana nih Bu, nggak bisa ikut kelas pagi. Oh nggak bisa ya? Nggak bisa maksa ya? Nggak bisa. Kalau yang secara general pasti diomelin kan? Kenapa kamu ini kan? Nggak bisa. Jadi ya udah ngikutin mereka bisanya jam berapa. Jadi benar-benar situasi kondisi anaknya. Mm-mm. Astaga, emang sebenarnya kalau dijelasin begini orang tua banyak yang nggak tahu sebenarnya ya. Dikira mungkin sama kali ya. Ternyata memang harus ngikutin Kondisi. pribadi anak masing-masing malah. Nggak bisa kayak berlapan-lapannya kita. Tapi di sisi lain kita juga harus sedikit menuntut mereka tetap harus bangun pagi, karena Ya, gimana ya, kita juga harus mengajarin pola tidur, terus betul. pagi walaupun jam 8 mereka masih baru bangun, belum mandi, tapi mereka tetap berusaha terima telepon kita. Kita nggak apa-apa seperti itu, tapi kelamaan mereka udah mau memperbaiki, pagi Iya. udah siap seperti itu. Oke, ini next pertanyaan, apa kesusahan sebelum dan sesudah online? Ini kayaknya udah dijawab tadi ya. Teknis-teknisnya juga semua udah dijawab ya. Teknis-teknisnya ya, itu tadi ya kesulitannya. Nah, ini ngomongin soal relasi guru dan anak murid dan juga orang tua murid ya. Kalau relasi guru sama murid biasa kan kita udah tahu ya. Yang tadi saya jelasin, kalau misalkan ada yang telat diomelin, nggak ngedengerin diomelin, terus nggak bawa PR diomelin gitu kan biasa secara general ya. Ini pasti beda nih sama guru-guru SLB dan yang berkebutuhan khusus ya kan. Nah itu kayak gimana sih, boleh diceritain nggak? Kalau Relasinya. diomelin ya tetap diomelin, Tetap cuman diomelin?
perbedaannya waktu dulu tatap muka dan online, kalau tatap muka kita lebih tegas nih, ngumpulin ya harus ngumpulin karena emang kita membentuk sikap anak dan sikap orang tua, tanggung jawabnya terhadap sekolah bagaimana. Cuman kalau secara online sekarang kita lebih peraturan lebih kendor nih karena kita sadar tingkat stres orang tua seperti apa dengan kondisi pandemi seperti ini. Berarti harus mendekatkan diri juga ke orang tua. Iya, yang paling utama saat off tatap muka dan online yaitu kita harus orang tua tuh jangan dianggap orang tua, tapi gimana ya, itu partner kita mendidik mendampingi anak-anak juga. Iya. Ada kesulitan nggak kayak gitu? Ada sih, kan karakter orang tua pasti beda-beda dan keinginan orang tua anaknya mau seperti apa juga beda. Kadang mereka pengen anaknya, Bu, anak saya harusnya sudah bisa seperti ini. Wah, ada tuntutan. Tuntutan dari orang tua. Kadang kita harus pintar-pintar nih cara ngomongnya, jangan sampai orang tua itu salah mengartikan maksud kita seperti itu. Jadi anak ini nggak mampu tapi dituntut seperti itu, yang pusing gurunya juga kan. Pada akhirnya cuman ya cara ngobrolnya pasti orang tua memahami itu. Beda nggak sih, Bu, yang TK sama yang SD? Hampir sama sih persoalan kalau untuk orang tua ya. Seperti itu. Kebanyakan ya tuntutan juga ya. Tuntutan ya memang ya, walaupun general berkebutuhan khusus memang orang tua. susah nih. Ya. Terus kerjasama apa dan tadi kan dibilang ya hubungan guru dan orang tua tuh penting ya. Nah ini kita mau nanya kerjasamanya kayak gimana dalam perkembangan anak? Apa ada kerjasama mungkin gimana? Misalkan lagi ngobrol, saya butuh ini, gitu. Ada nggak sih gitu? Iya. Ada beberapa orang tua yang hampir setiap hari ya pasti nanyain sedikit tentang perkembangan anaknya. Ada yang benar-benar peduli sampai seperti itu. Ada yang udahlah, anakku sudah diajar guru di sekolah, ya udah gitu. Jadi ya macam-macam. Ada yang, tapi kita kan sebagai guru udah ngerti nih orang tua ini harusnya seperti ini cara menghadapinya, seperti itu. Tapi kan mereka nuntut ibu guru sekalian untuk begini. Dari ibu guru sendiri ada nggak sih tuntutan buat orang tua? Ada. Kayak gimana tuh? Kalau tuntutan kita lebih ke yang apa yang kita berikan harus diulang lagi di rumah, seperti itu. Oh, kayak gitu aja ya? Iya sebenarnya, cuman ya kadang orang tua juga kan ada aja kesulitannya seperti itu. Jadi ya ujung-ujungnya ya udah gimana lagi. Jadi yang penting ikutin prosedur aja lah ya. Maksudnya ya emang bener ngomongin perkembangan anak, yang penting tapi prosedur gitu. Padahal kalau kita nggak ada kerja sama orang tua, anak itu juga nggak bakal bisa. Padahal kan mereka melihatnya yang anak-anak udah pinter ngomong nih, tapi orang tuanya sendiri nggak ngasih pelajaran lagi di rumah, nggak diulang lagi. Emang susah ya ngiri sama anak tetangga. Iya. Anak tetangga kadang gitu ya. Gitu. Memang susah berarti bicara apa sih namanya tuntutannya? Tuntutan dari orang tua susah, tapi dari guru juga kalau misalkan nggak dilaksanakan juga susah gitu. Memang harus ada timbal balik ya mestinya. Nah ini dia pertanyaan terakhir ya. Udah senang akhirnya ya? Terakhir. Enggak sih, bukan pertanyaan. Ini bukan pertanyaan sebenarnya. Kan kita ngobrol sebenarnya. Iya, kita lebih ngobrol. Buat ibu guru sekalian boleh deh kasih kesan dan pesan mungkin buat orang tua murid. Mungkin orang tua murid yang berkebutuhan khusus atau yang tidak berkebutuhan khusus mungkin bisa sama teman-teman guru lainnya. Karena kan guru kan beda-beda gitu kan. Mungkin ada yang nggak termotivated gitu loh. Ada yang aduh males nih jadi guru gitu-gitu. Nah, itu boleh kesan dan pesan mungkin dari Bu Asri dulu. Kalau karena kami berdua dan teman-teman berkecimpungnya ke anak-anak tunarungu. Jadi untuk orang tua semua saja yang memiliki anak berkebutuhan khusus, jangan pernah malu dengan anak-anak. Jangan pernah malu. Iya, karena di balik mungkin orang lain melihat itu kekurangan mereka, tapi sebenarnya mereka punya kelebihan yang harus kita sama-sama gali untuk masa depan mereka, seperti itu sih. Kadang kita sedih ketika menerima anak yang udah 13 tahun baru masuk sekolah, seperti itu. Karena kelihatan lebih telantarin. Iya, seperti itu. Dan anak kita akan lebih berkembang ketika mereka bisa mendapat pendidikan, dukungan dari sejak kecil, seperti itu. Dan
Apalagi Bu Berta? Tetap semangat. Tetap semangat, never surrender. Ya, jangan pernah lelah untuk mendampingi anak-anak. Itu aja deh. Oke, itu. Ya, tepuk tangan lagi untuk Ibu Asri dan Bu Berta. Itu tadi pengalaman-pengalaman dari guru-guru kita yang luar biasa ya. Karena kalau SLB itu bukan anak-anak yang luar biasa sebenarnya, guru-gurunya yang luar biasa. Yang begini-begini nih, yang begini-begini yang bisa mengajar dengan baik, yang sabar ya. Karena kalau saya mah udah pasti diomel-omelin pas kecil gitu loh. Luar biasa banget dengar pengalamannya apa? Nggak pernah hilaf, nggak pernah emosional tuh. Wah, Iya pernah. pernah mungkin. Cuman cara mengolah. Cuman iya cara mengolah. Diolah. Mungkin emosinya di dalam ya. Iya. Cuman pas udah di luar, ya, gitu ya. Cup-cup gitu. Ya sekarang teman-teman lah ya buat pasien Bu Berta. Kita akan menyudahi acara ini karena sudah 1 jam ya, bapak-bapak dan ibu-ibu kru. Ya itu tadi dari Bu Asri dan Bu Berta. Kita akan kembali lagi di Ngobras TV minggu depan yang pastinya akan semakin seru, semakin kelihatan keren. Ya pokoknya kita tunggu ya di Ngobras berikutnya. Nama Bu Aldo, terima kasih sekali lagi. Udah 3 kali ya Bu Asri Berta. Kita Iya. lagi di Ngobras TV berikutnya. Ciao.